Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berita jemaat untuk kita pada hari ini yaitu Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kami mulai dengan berita pelayanan. Pelayanan Minggu hari ini 4 Oktober 2020 dilayani oleh Majelis Kelompok 1 dan 2. Sekaligus hari ini kita memperingati Hari Besar Gerejawi, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan PI Indonesia yang nanti akan kita laksanakan perjamuan kudus. Petugas pelayanan minggu depan yaitu 11 Oktober 2020 oleh kelompok 3. Jadwal kebaktian pelayanan keluarga terbatas telah dibuat oleh majelis jemaat dan akan dihubungi pada keluarga yang bersangkutan. Yang berikutnya, pelayanan kunjungan ulang tahun akan dilaksanakan seperti biasa. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan yang merayakannya dalam minggu ini. Yang berikutnya, berita keuangan. Berita keuangan yang masih untuk kas jemaat dan pembangunan dapat Bapak Ibu lihat di Facebook jemaat dan WA grup SPPer dan SPB. Liturgi yang kita pergunakan hari ini yaitu liturgi khusus Perjamuan Kudus Sedunia. Ada berita tambahan, sidang jemaat diundang dalam ibadah memperingati 40 hari meninggalnya Ignatius Martir Levinusa yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020 pukul 11 WIB yang dilaksanakan di rumah keluarga almarhum Ignatius Martir Inusa yang beralamat di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah. Demikianlah berita jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian sengaja jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia, secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama, menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Mari sebarkan Injil. Bersama kasihnya berguna kami
Kita akan menerima potong dan salam untuk memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada minggu pagi ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tercurah darah Tuhanku. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan kitab untuk kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Netek dulu. Sidang jemaat yang berkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Cucu Meyadi Esti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2020, bersama-sama dengan segenap orang percaya dari segala masa dan tempat, kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia secara khusus dalam lingkup GKE. Dan nas yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, yaitu diambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai yang ke-46. Yang akan saya bacakan demikian untuk ibu bapak. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tapi mereka pun memperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia meniru anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, maka yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Dan barang siapa jatuh ke dalam batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapak jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan bahwa sudah dikasih hati mau minta jantung. Nah, pepatah itu ingin memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa apabila seseorang yang sudah diberikan sesuatu yang baik, maka seringkali ia menuntut sesuatu yang lebih lagi daripada itu, sehingga akhirnya ia melupakan dirinya. Nah, demikian yang terjadi dengan para penggarap kebun anggur, yang sebenarnya mereka tidak mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk membangun kebun anggur itu, dan mereka tidak mengeluarkan tenaga untuk membangun kebun anggur itu sendiri, tetapi mereka mau menguasai hasil dari perkebunan anggur yang mereka sewa. Bahkan mereka membunuh, mengejar hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan tersebut, sampai akhirnya pula membunuh anak dari Tuhan, sang pemilik kebun anggur itu, karena mereka menyangka mereka akan bisa menguasai sepenuhnya kebun anggur itu. Nah, arti dari perumpamaan ini jelas, Bapak, bahwa para imam dan orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan penggarap kebun anggur itu. Kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Yahudi telah membunuh nabi-nabi mereka. Ada yang dilempari batu, yang gergaji dibunuh dengan pedang, dan banyak para nabi yang sangat menderita. Bahkan tidak akan lama lagi setelah Yesus mengatakan ini, bahwa mereka akan membunuh anak yang diutus oleh Allah itu sendiri. Jadi kita tahu bersama-sama bahwa keselamatan yang datang pertama-tama itu memang diberikan kepada orang Yahudi, tetapi juga akan diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Dan yang dimaksud dengan kata bangsa-bangsa lain ialah bahwa suatu bangsa yang bisa menghasilkan buah dari kerajaan itu. Dalam hal ini, gereja yang menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Gereja merupakan suatu bangsa yang tidak dibentuk karena keturunan lahiriah atau daging, tetapi karena mewarisi iman kepada Yesus Kristus. Jadi perikop ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus bernubuat mengenai dirinya sendiri, bahwa ia akan mati dibunuh oleh umatnya sendiri, dan demikian ia akan menjadi batu penjuru atau dasar keselamatan. Ia akan menjadi jalan keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi seluruh bangsa di muka bumi ini yang percaya kepadanya, termasuk kita. Jadi di hari perjamuan kudus sedunia ini, dan sekaligus hari pekabaran Injil Indonesia dan secara khusus GKI, kita patut bersyukur bahwa Tuhan membukakan jalan keselamatan bagi kita, bangsa di luar Yahudi. Itulah anugerah yang Ia beri kepada kita sebagai hak
untuk menjadi warga negara surga. Jadi inilah hal yang jangan pernah kita sia-siakan atas anugerah Tuhan. Kita harus menerimanya dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Jadi ketika Tuhan memberikan kemurahan kebaikannya kepada kita, mari kita sungguh-sungguh mempergunakan kebaikan serta kemurahan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berlaku sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang sudah diberikan kemurahan kebaikan oleh Allah, tetapi sebaliknya mereka tidak mensyukuri apa yang telah diberi. Bahkan mereka ingin mengambil atau memiliki hal yang lebih dari apa yang selayaknya dan sepatutnya mereka terima. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, Ibu Bapak. Nikmatilah apa yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang memang menjadi bagiannya. Dan bersama-sama pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Tuhan telah membukakan jalan bagi kita, jalan keselamatan yang kekal dan sejati. Dan ini juga sebagai sebuah penghayatan kita sebagai orang percaya bahwa sebagai kebun anggur milik Allah, kita ingin menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia secara khusus GKI. Beritakanlah Injil dimanapun saudara berada. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelumnya dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur, menguatkan kita, dan kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahmu, ia akan punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Dengarkanlah pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya dengan berdoa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami dan kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami harus memikul salib dan menyangkal diri kami,
sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Untuk itu kami mengundang Ibu Bapak yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming ataupun melalui TV untuk dapat berdiri. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nanti kita akhiri dengan menyanyi haleluya. Mari dengan mulut dan bibir kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita masuk dalam pemeriksaan dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita beroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan daripada Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari aku hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jangan ada anggapan kita baru boleh mengikuti perjamuan kudus ini kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita, namun Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ibu bapak, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, sementara nanti salah satu dari anggota keluarga yang akan membagikan roti dan anggur perjamuan yang sudah diambil, kita bersama-sama akan menghantarkan salah satu dari anggota keluarga tersebut untuk
membagikan roti dan anggur dengan menyanyi dari PKJ 157 bait 1 Perjamuan yang Kudus. Dipersilakan kepada Ibu Bapak untuk berdoa dalam hatinya masing-masing dalam saat teduh sejenak. Dipersilakan Ibu Bapak berdoa. Tuhan Yesus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan sesudah ia mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu Bapak, sidang jemaat, anak-anak, dan kita semua, ingatlah akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Kami undang sidang jemaat sekalian yang ada di rumah untuk dapat berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saya akan menuntun Ibu Bapak untuk melaksanakannya. Ambillah dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kita berdoa. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kasih setia dan kemurahan-Mu, karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama keluarga kami masing-masing. Bahkan boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami percaya ya Allah Bapa, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang demikian, iman percaya kami senantiasa selalu dikuatkan oleh-Mu. Dan kini kami ingin berdoa
bagi pekabaran Injil IKN melalui PKB bidang penginjilan, bahkan kegiatan-kegiatan pekabaran Injil, supaya Tuhan memberkati segenap upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk menyebarkan, memperluas pekabaran Injil Gereja Kalimantan Pengelis. Bahkan juga jadikanlah kami sebagai pewarta-pewarta Injil yang setiawan. Dan juga kami berdoa bagi seluruh tenaga medis, orang-orang yang terlibat di dalam upaya-upaya pencegahan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka agar dijauhkan dari segala macam ancaman mara bahaya penularan dari virus corona ini. Biarlah mereka boleh dengan sekuat tenaga ambil bagian dalam upaya pencegahan dari pandemi COVID-19 ini, dan memberkati seluruh keluarganya, tenaga medis dan lain sebagainya, bahkan orang-orang yang terlibat dalam sukarelawan yang membantu dari upaya-upaya pencegahan pandemi ini. Dan juga kami ingin mendoakan supaya Tuhan memberikan kasih kemurahan kepada seluruh pelayan di lingkup Gereja Kalimantan Pengelis dalam tingkat resort dan jemaat yang telah dengan sekuat tenaga memberikan diri untuk pelayanan pekabaran Injil Tuhan melalui berbagai talenta yang mereka miliki. Bila Tuhan memberkati pun, kami juga berdoa bagi sidang jemaatmu yang dalam minggu bahkan dalam bulan ini berulang tahun, damai sejahtera-Mu memerintah dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu agar boleh menghasilkan berkat yang baik. Dan juga ya Allah Bapa, kiranya Engkau yang selalu memeteraikan perjamuan kudus yang telah kami laksanakan tadi melalui roti dan anggur perjamuan kudus, agar iman percaya kami hanya tertuju kepadamu. Dan terima kasih atas kasih setiamu sehingga kami bersama-sama boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Dan biarlah kiranya ya Allah Bapa, setiap seru doa permohonan kami boleh kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dari berkat dari Yesus Kristus, tibalah pada persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara mandiri, perjamuan kudus ataupun persembahan syukur ada dua, yaitu persembahan syukur untuk persembahan kudus dan persembahan syukur hari Minggu biasa. Dan perjamuan syukur itu sekaligus persembahan syukur dapat diantarkan secara mandiri di depan pastor satu. Dengan kalah nas mengantar tentang persembahan seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur pasalnya 86 ayatnya yang ke-12 dan Roma pasalnya 11 ayatnya yang 36 yang mengatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan muliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripada-Mu. Berilah
Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup oleh kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai didengarkan. Kusuta menutupkan. Sudah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat sekalian kami undang untuk berdiri. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang patut yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
saat teduh sejenak.